Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di area film review. Kali ini saya bakal menceritakan film yang berjudul Faithless. Film yang menceritakan sebetapa ngerinya kalau negara kalian lagi dijajah. Berhubung sebentar lagi kita sampai di hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Nggak lama lagi ya guys, cuma beberapa minggu lagi. So gimana sih alur ceritanya? Mari langsung saja kita bahas. Cerita berawal dari seorang bocah yang bernama Girka yang pulang karena mengetahui ayahnya akan segera dikirim ke kamp kerja paksa. Ketika itu ia pergi ke toko tempat mebel ayahnya bekerja. Sesampainya Girka di mebel, terlihat ayahnya Girka sedang bersiap-siap dan ibu tirinya Girka terlihat sangat bersedih karena mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak lama dari itu, Girka mendapatkan sebuah telepon dari ibu kandungnya menanyakan apa kabar tentang dirinya. Mengingat ayahnya sebentar lagi akan dikirim ke kamp kerja paksa, Girka nampak tak semangat, namun ia berusaha mencoba untuk menyembunyikan perasaannya dari ayahnya. Hingga waktunya tiba, seluruh anggota keluarga mengucapkan kata perpisahan dan tentu sangat terpukul atas apa yang menimpa ayahnya Girka. Sang ayah menemui Girka lalu memeluknya erat-erat. Girka hanya menatap dengan tatapan kosong, berusaha mencoba mengerti situasi yang terjadi pada saat itu. Sepeninggal ayahnya, kini Girka harus menjadi sosok tulang punggung keluarganya. Ibunya telah mengirim Girka ke pabrik minyak, hingga setiap pagi ia harus berangkat pergi bekerja dengan menaiki bis. Seperti biasa, esoknya Girka pergi bekerja dengan menaiki bus, namun di tengah perjalanan busnya dihentikan oleh petugas dan mengharuskan setiap orang Yahudi untuk segera turun. Kemudian orang-orang Yahudi digiring ke suatu tempat untuk dikumpulkan sementara waktu. Semua orang sangat bingung atas penahanan yang terjadi pada mereka. Tak selang beberapa lama ada seorang mandor yang datang dan marah-marah terhadap si petugas. Sang mandor meminta semua karyawannya untuk dibebaskan. Namun meskipun sang mandor tak terima, si petugas malah balik mengancam bahwa jika mandor tetap berontak, ia akan diikutkan terhadap rombongan orang-orang Yahudi tersebut. Hingga si mandor ketakutan dan hanya bisa diam. Selang beberapa lama, orang Yahudi semakin banyak dikumpulkan di ruangan itu. Dan ada seorang pria yang terus saja mengoceh karena ia sudah lelah-lelah mencari surat izin untuk libur, malah dirinya ditahan. Dan Girka bertemu seorang bocah yang sangat doyan merokok seperti saya. Setelah lama menunggu, akhirnya kini si petugas memindahkan mereka ke suatu tempat yang belum mereka ketahui. Kini mereka hanya berjalan lurus dan tak tahu arah tujuan mereka. Dalam barisan tersebut ada beberapa orang yang mencoba untuk melarikan diri, namun petugas hanya membiarkannya saja. Bahkan jelas-jelas petugas memberikan kode kepada Girka untuk segera melarikan diri, namun Girka tetap saja di barisan tersebut. Bodoh sih emang sih. Dan kini kumpulan-kumpulan orang Yahudi itu diserahkan terhadap tentara-tentara Uni Soviet, dan tentara-tentara itu memerintahkan mereka untuk segera diantarkan ke suatu tempat yang disebut oleh mereka itu adalah kandang. Kandang apa nih kira-kira? Menjelang pagi mereka digiring satu persatu ke ruang interogasi. Tibalah giliran Girka, semua harta benda yang ia bawa dirampas oleh sang petugas. Begitupun juga dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, mereka pun mendapat bagian yang sama. Tiba keesokan hari, mereka dikumpulkan di salah satu stasiun kereta dan mereka direncanakan akan dikumpulkan sebagai tawanan di kamp pekerja paksa. Tentu saja mereka sangat terkejut karena tentara Uni Soviet mengumpulkan mereka secara mendadak. Berhari-hari di dalam kereta dengan suasana dingin dan tanpa ada makanan membuat mereka semakin kelaparan, sehingga beberapa dari mereka tak mampu untuk bertahan dan mati di dalam kereta. Kini mereka berada di dalam kereta yang menuju perbatasan ke Hungaria. Sampainya di sana, ada petugas yang meminta barang-barang mereka, namun orang-orang Yahudi mengajaknya bernegosiasi untuk menukar barang-barang mereka dengan 2 ember air. Namun sang petugas memaki mereka tidak sudi bertransaksi dengan orang Yahudi. Setelah 4 hari di dalam kereta melewati kelaparan setelah kehausan, kini mereka naik kembali ke kereta untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kamp tawanan kerja paksa. Girka menengok
keluar jendela untuk memastikan apakah mereka telah sampai ataukah belum. Dan kini mereka telah sampai di pangkalan Swiss Birkenau tawanan kamp pekerja paksa. Mereka akan mulai hari-hari mereka dengan penuh penderitaan serta kelaparan dan dipaksa untuk bekerja sebagai tahanan. Setelah turun dari kereta, para petugas mulai memisahkan para laki-laki dan perempuan. Kamp Auschwitz dipenuhi dengan bangunan-bangunan bercerobong asap berbau khas kulit manusia yang dibakar. Kini Girka bersama teman-temannya telah pasrah jikalau mereka harus dimasukkan ke dalam ruangan yang akan dialiri gas dan dibunuh tanpa tahu apa salah mereka. Ternyata tawanan-tawanan yang masih muda termasuk Girka diselamatkan dari kamp Auschwitz menuju Bouch-Hernot di tengah hutan untuk dijadikan sebagai tawanan yang dipaksa untuk bekerja. Di sana semua tawanan wajib memperkenalkan diri serta sedikit bernyanyi untuk mempercair suasana. Keesokan harinya, Girka beserta tawanan-tawanan lain dikumpulkan di tengah lapang. Namun ketika itu ada salah satu tawanan yang mengajak Girka mengobrol dan Girka menanggapinya. Langsung saja petugas memukul hingga hidung Girka terluka. Dari hari ke hari, penderitaan Girka semakin nyata. Dari mulai kelelahan, kelaparan, kehausan menggerogoti setiap bagian daging di tubuhnya, hingga membuatnya hampir menyerah. Namun, tanpa harapan, tidak ada yang bisa bertahan di dalam situasi seperti itu. Dan setiap hembusan nafas menjadi beban yang harus diperjuangkan setiap saat. Bandi, seorang teman baru Girka, selalu mengingatkannya bahwa jangan pernah kehilangan harapan meskipun berada di titik paling rendah dalam kehidupan. Tentu saja harapan akan selalu ada. Dari hari ke hari, fisik Girka mulai menjadi lemah. Dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Di usia seperti itu harusnya ia asik bermain, bersekolah, ataupun berbahagia bersama keluarga. Namun selalu ada seorang sahabat, yaitu Bandi, yang selalu menyemangati Girka agar Girka tidak semakin lemah. Sesampainya di camp beristirahat dengan nyaman, keesokan harinya mereka malah dikumpulkan di lapangan dan disuruh berdiri seharian. Kalau ada yang jatuh maka mereka akan dihukum mati. Saking takutnya mereka terus berjuang dengan rasa lelah, lapar, haus, dan kantuk. Mereka dipaksa menerima beban atas dasar dosa yang tidak bahkan pernah mereka lakukan. Setelah sekian lama berdiri seharian, kini mereka akan segera dibubarkan. Namun rasa tenang belum menjadi jaminan, karena kini mereka harus melanjutkan pergi berjalan untuk bekerja di kamp kerja paksa. Tidak mampu melawan, mereka hanya mampu memenuhi tuntutan dari pihak Uni Soviet untuk tetap bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka. Girka memperhatikan Bandi yang sedang mengunyah sesuatu, namun ternyata Bandi hanya berpura-pura makan dan melihat si petugas sedang makan. Tak mampu melawan rasa lapar, Girka pun melakukan hal yang sama, pura-pura mengunyah makanan dan menelannya. Menyadari itu, sang petugas malah berbalik arah, membelakangi mereka semua. Sungguh ironis, tidak ada toleransi atau bahkan manusiawi. Di tengah malam, Bandi mendapatkan makanan dari hasil selundupan. Lalu Bandi memberikan sebagian makanan itu kepada Girka, dan Girka memakan makanan itu sebagian sambil jalan karena saking kelaparan. Dalam benak mereka tak ada lagi yang dipikirkan kecuali bagaimana caranya mendapatkan makanan. Keesokan harinya Girka kembali bekerja. Ia diperintahkan untuk mengangkat semen, namun kini ia tidak mampu untuk mengangkatnya hingga ia tersungkur jatuh. Petugas langsung saja menyiksanya dan kembali menyuruh Girka untuk mengangkat semen tersebut. Girka harus mendorong tubuhnya yang lemah agar ia menjadi kuat. Tentu saja itu semua untuk membuatnya terus hidup di dalam camp, bertahan dengan segala sesuatu yang menimpanya. Tiba-tiba seluruh tawanan dikumpulkan di lapangan untuk menyaksikan 3 orang Yahudi yang akan dihukum mati karena ia berusaha melarikan diri dari penjara.
Setelah menyaksikan semua itu, mereka pulang ke camp masing-masing dan pagi itu Bandi menyuruh Girka mandi, namun dengan tegas. Girka menolak karena tubuhnya menggigil, tak tahan dengan suhu yang sangat dingin. Tak tega dengan itu, Bandi langsung menyelimuti Girka dengan bajunya dan segera pergi berlalu. Seperti biasa, setelah selesai bekerja, mereka dikumpulkan di satu lapangan untuk berdiri seharian. Namun ada yang berbeda. Kali ini Girka sudah lagi tak mampu bertahan melawan rasa lemahnya. Kini ia terjatuh karena merasa sangat kesakitan, kelelahan, lapar, serta haus, hingga ia tak mempedulikan lagi apa yang akan terjadi kepada hidupnya. Ternyata kaki Girka kini telah terinfeksi di bagian lututnya, dan ia pun tak lagi mampu untuk melanjutkan bekerja di kamp pekerja paksa. Kini fase Girka semakin menyedihkan. Tubuhnya bagai bangkai yang bernyawa tergeletak, dibiarkan dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang akan segera menjemput ajalnya. Saatnya ia diobati. Dokter akan menyembuhkan dan mengeluarkan cairan yang menyebabkan kaki Girka mengalami pembengkakan. Secara mengejutkan, si anak yang doyan ngerokok tadi sakit dan ditempatkan di samping Girka. Tapi masih sempat-sempatnya ia meminta satu batang rokok kepada Girka. Tak lama dari itu Girka menyadari bahwa anak itu sudah mati, namun Girka tetap membiarkannya hanya karena Girka ingin mendapatkan jatah makanan double. Namun itu tak berlangsung lama karena petugas kini telah menyadarinya. Namun untung saja Girka tetap mendapat makanan double, hingga ia kini bisa sedikit merasa tenang dan tidak kelaparan. Dari hari ke hari Girka dirawat, bukannya semakin sembuh, namun lukanya malah semakin parah. Kini lukanya mengeluarkan belatung-belatung karena ia telah terinfeksi. Ditambah tempat perawatan yang kotor memperburuk situasinya. Hingga suatu hari seluruh pasien diperlakukan seperti mayat, digeletakkan di atas tanah, ditelanjangi, dibiarkan begitu saja agar mereka segera mati. Lalu dipindahkan ke suatu ruangan. Kini Girka berpikir bahwa ia akan segera dimusnahkan di ruangan yang berisi gas dan akan segera dibakar. Namun sebenarnya Girka tak peduli lagi bahwa dirinya harus mati. Selang beberapa lama ternyata Girka kini dibawa ke rumah sakit. Di sana keadaan Girka berangsur-angsur membaik, mendapatkan perawatan dan dirinya perlahan mulai pulih. Hingga waktu yang paling membahagiakan, kini semua camp dibebaskan oleh pasukan Inggris. Seorang komandan yang baik hati mengantarkan Girka untuk pulang ke rumah menemui keluarganya. Namun beberapa orang tidak selamat, termasuk ayah Girka yang dikirim sebelumnya ke kamp pekerja paksa. Kini yang ada di dalam hidup Girka hanyalah sebuah catatan masa lalu yang kelam, pernah melewati masa-masa yang sangat-sangat suram. Dan film pun berakhir dengan menunjukkan Girka yang telah berpulang ke tempat keluarganya, dengan menunjukkan bahwa kini orang-orang Yahudi telah mendapatkan kebebasannya kembali. Dan buat kalian semua, terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Jika kalian menyukai video saya, tekan tombol subscribe serta lonceng. Jangan lupa share dan tinggalkan komentar. Dan beruntunglah buat kalian semua, anak-anak muda masa kini yang masih bisa bebas bermain TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Berbeda dengan Girka yang harus mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan, kesulitan yang bahkan kalian sendiri tidak akan pernah sanggup untuk melewatinya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam, selamat tidur.